Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Triuteria Fianda dengan NPM 21082602441. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari blog Growth and Development saya, yaitu dengan judul uh, Global Developmental Delay. Nah, di sini yang pertama saya akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Untuk GDD ini sendiri ialah kondisi medis yang ditandai oleh keterlambatan signifikan dalam berbagai aspek perkembangan pada masa anak-anak. Biasanya itu di bawah usia 5 tahun. GDD ini melibatkan keterlambatan dalam beberapa domain perkembangan termasuk motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Nah, untuk etiologinya sendiri itu pertama ada dari faktor genetik. Faktor genetik sendiri itu merupakan yang pertama itu ada sindrom genetik seperti Down syndrome, Fragile X syndrome, dan ada juga dari faktor pranatal, yaitu ada infeksi selama masa kehamilan, misalnya pada rubella dan toxoplasmosis, paparan zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, ataupun dari faktor postnatalnya itu ada trauma otak, seperti infeksi atau penyakit neurologis. Dan selanjutnya itu ada faktor perinatalnya, yaitu ada asfiksia saat lahir, prematuritas atau berat badan lahirnya itu rendah. Selanjutnya itu untuk keluhannya itu biasanya ia tidak bisa berjalan atau tidak bisa berbicara atau keterlambatan tangan terganggu ataupun dalam kegiatan sosialnya itu berkurang. Nah, ini tuh biasanya tuh tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara itu kena 2 domain atau lebih. Dan untuk onsetnya itu biasanya itu di bawah usia 5 tahun. Selanjutnya itu ada tanda dan gejalanya, yaitu pertama ada keterlambatan motorik kasar, keterlambatan motorik halus, dan keterlambatan sosial dan emosional. Yang mana di sini biasanya itu bayi itu kesulitan dalam bermain, permainan yang melibatkan interaksi sosial atau berbagi, kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya atau orang dewasa, dan ada juga keterlambatan dalam bahasa dan komunikasi. Nah, itu dia ada keterlambatan bicara dan pemahaman bicara. Nah, di sini saya telah memberikan tabel yang sesuai dari usia dan untuk perkembangan motorik kasar, motorik halus, sosial, dan bicaranya. Nah, selanjutnya di sini juga bagaimana sih cara kita menegakkan diagnosis dari GDD ini sendiri, yaitu ada yang pertama dari riwayat medisnya. Nah, dari riwayat medis ini kita dapat menilai riwayat medisnya prenatal dan perinatal dari anaknya sendiri. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan fisik, yaitu kita melakukan evaluasi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Selanjutnya itu ada tes perkembangan yang mana kita menggunakan alat penilaian perkembangan seperti Bayley Scales of Infant and Toddler Development. Selanjutnya itu untuk domain perkembangannya itu sendiri, pertama dari bagian motorik. Motorik ini ada motorik kasar yang mana keterlambatan dalam keterampilannya ini besar seperti merangkak, berjalan, dan atau berlari. Selanjutnya ada perkembangan dari motorik halus, yaitu keterlambatan dalam keterampilan kecil seperti menggenggam benda, menggunakan alat makan, atau menjepit benda kecil. Selanjutnya itu dari perkembangan dari bahasa, yaitu ada pemahaman, kesulitan dalam memahami kata-kata, instruksi, atau bahasa tubuh. Selanjutnya itu ada dari ekspresi, yaitu di mana adanya keterlambatan dalam berbicara, menyusun kalimat, atau menggunakan kosakata yang sesuai dengan usia. Selanjutnya itu ada perkembangan sosial emosional, yang mana interaksi sosialnya itu dia kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, memahami ekspresi emosional, atau membentuk hubungan sosial. Lalu ada juga regulasi emosi, yang mana ia akan kesulitan dalam mengelola emosi seperti tantrum atau ketidakmampuan untuk menenangkan dirinya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan adaptif, yaitu keterampilan sehari-hari. Biasanya itu dia kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan sendiri, berpakaian, atau menggunakan toilet. Nah, di sini juga ada dari klasifikasi domain perkembangan itu
untuk skala motorik. Nah, itu ada motorik kasar dan halus, biasanya itu dia ada superior itu bila dia lebih dari 130 keterampilan motorik kasar atau halus ini sangat baik sesuai dengan usia atau lebih baik lagi. Dan very high itu dari 120 hingga 129 untuk keterampilan motorik kasar atau halus ini sangat baik. Terus ada high high average yaitu 110 hingga 119 yang mana keterampilan motorik kasar atau halus ini di atas rata-rata usia. Dan juga ada low average yaitu 80 hingga 89 yang mana keterampilan motorik kasar atau halus ini sedikit di bawah rata-rata. Dan ada borderline yaitu di angka 70 hingga 79 berarti dia ada keterlambatan motorik kasar atau halus dengan jelas. Terus ada extremely low yaitu kurang dari 69 keterlambatan motorik kasar atau halus yang signifikan dan memerlukan terapi intensif. Nah, lalu adapun kesimpulan dari map saya ini untuk global developmental delay atau GDD ini sendiri adalah kondisi kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, pendekatan yang holistik dan multidisiplin dalam diagnosis. Intervensi dan dukungan sangat penting untuk memaksimalkan potensi anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, di sini saya juga telah melampirkan beberapa referensi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.